Kembali lagi dengan saya Nur Aziza. Kali ini saya akan bagikan tips dengan macam-macam diet yang mungkin cocok untuk teman-teman coba. Ayo ikutin saya. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi melakukan diet tapi nggak tahu nih diet macam apa yang sedang dilakukan serta manfaat untuk tubuh dan kekurangan untuk tubuhnya itu seperti apa. Nah, untuk itu saya akan membagikan informasi ini untuk teman-teman semuanya. Nah, yang pertama perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita melakukan diet namun dengan cara yang salah akan menimbulkan efek samping seperti asam lambung, emah, perapuan tulang, stres, atau bahkan sebenarnya teman-teman sedang tidak melakukan diet, melainkan sedang menyiksa diri dengan cara tidak mengkonsumsi apapun tapi hanya minum air putih doang, dan itu hal yang salah sehingga dapat menimbulkan efek samping lain di dalam tubuh. Di sini saya akan memaparkan 5 macam diet yang saya ambil dari internet yang telah diulas oleh 4 dokter terkenal di luar negeri, yang diambil dari jurnal terkenal dari dokter ini, dan ini. Yang pertama adalah diet vegetarian. Diet vegetarian ini adalah diet yang menghindari mengkonsumsi yang bersumber dari hewani seperti daging, telur, susu, dan olahan daging. Yang dimakan oleh diet vegetarian ini adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti sayuran, buah, kacang-kacangan. Nah, untuk melakukan diet vegetarian ini kita tidak dibatasi dalam jumlah makannya, tapi yang dimakan hanyalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan saja. Untuk diet vegetarian ini, ketika kita melakukan diet vegetarian dalam 18 minggu, kita dapat menurunkan berat badan hingga 9,3 pon atau 4,2 kg. Nah, untuk manfaatnya sendiri, diet vegetarian ini dapat menekan resiko penyakit jantung, diabetes mellitus tipe 2. Ketika kita menghindari juga olahan daging, maka kita terhindar juga dari penyakit Alzheimer. Alzheimer itu adalah pelupa untuk orang lansia dan penyakit kematian dini. Tapi jangan salah, selain manfaat, diet vegetarian juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah karena kita menghindari makanan yang bersumber dari hewani, maka kita akan kekurangan nutrisi yang bersumber dari hewani seperti vitamin B12, vitamin D, yodium, zinc, zat besi, yang itu semua dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua adalah diet paleo. Teori diet paleo ini mengatakan bahwa penyakit modern berkaitan dengan cara konsumsi kita, yaitu seperti kacang-kacangan, biji-bijian, serta susu. Nah, oleh itu diet paleo sendiri ini mengeklaim untuk diet dengan cara nenek moyang dulu sebelum adanya pertanian. Tapi diet paleo ini ada juga yang fleksibel, seperti masih mengkonsumsi produk susu seperti yogurt, mentega, serta umbi-umbian. Untuk diet paleo sendiri ini dapat menurunkan berat badan serta mengecilkan ukuran pinggang. Manfaatnya adalah yaitu menurunkan resiko penyakit jantung, tekanan darah, lemak dalam darah, gula darah. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu juga ada, yaitu karena kita menghilangkan konsumsi seperti biji-bijian yang bagus untuk tubuh, sehingga nutrisi seperti biji-bijian, susu, dan olahan yang lainnya kita kekurangan dalam tubuh. Ketiga adalah diet rendah karbohidrat. Diet rendah karbohidrat ini populer dari beberapa dekade. Orang yang berhasil melakukan diet rendah karbohidrat disebut ketosis, sedangkan dietnya sendiri adalah diet ketogenik. Ada beberapa penelitian mengatakan dan beberapa jurnal mengatakan juga bahwa semua diet rendah karbohidrat itu menekankan pada pembatasan karbohidrat hingga 20-150 kalori per hari. Tujuannya adalah memaksa tubuh untuk menggunakan lemak lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Nah, penjelasannya lebih lanjut itu seperti lemak yang ada dalam tubuh kita dipindah ke dalam darah, kemudian dipindah lagi ke dalam hati yang diubah menjadi keton, sehingga keton tersebut digunakan dalam tubuh kita sebagai sumber energi utama. Dan diet rendah karbohidrat ini ternyata
sangat efektif untuk menurunkan berat badan berlebih atau obesitas hingga 2 kali lebih cepat dibanding diet rendah lemak. Manfaatnya sendiri adalah dapat menekan resiko penyakit gula darah, lemak dalam darah, insulin, tekanan darah. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah memungkinkan meningkatkan kolesterol LDL dalam tubuh kita, sehingga itu sangatlah berbahaya dalam tubuh kita. Dan diet rendah karbohidrat ini tidak semua orang cocok, terutama pada ibu menyusui. Yang keempat adalah diet rendah lemak. Diet rendah lemak ini sama dengan diet rendah karbohidrat yang sama-sama populer dari beberapa dekade. Nah, diet rendah lemak ini yaitu membatasi 30% kalori per hari, tapi ada juga yang membatasinya 10% kalori per hari. Nah, diet rendah lemak ini membatasi lemak karena kalori dalam lemak itu 2 kali lipat dari kalori yang ada di makronutrien lain seperti karbohidrat dan protein. Diet rendah lemak ini mengandung kurang dari 10% lemak, 80% karbohidrat, dan 10%-nya lagi adalah protein. Nah, dari analisis studi, 33 studi, dan pesertanya sejumlah 73.500 mengatakan yang ikut diet rendah lemak ini bahwa diet ini cukup menurunkan berat badan mereka dan ukuran pinggang mereka, tapi penurunannya sangatlah sedikit. Dan ada lagi studi yang mengatakan dari 56 peserta yang mereka makan yang kandungan lemaknya itu 7-14% kalori, itu dapat menurunkan berat badan mereka 6,7 kg. Kelebihan dari diet rendah lemak ini adalah dapat menekan resiko penyakit jantung, stroke, dan peradangan. Namun, kekurangan dari diet rendah lemak ini, jika kita melakukan diet rendah lemak dalam jangka waktu panjang, dapat mengganggu penyerapan nutrisi, hormon, sel, serta akan dapat terjadi kelainan sindrom metabolik. Nah, yang terakhir adalah diet puasa intermittent. Diet puasa intermittent ini adalah diet yang mengatur kapan kita berpuasa dan kapan kita makan. Dalam diet puasa intermittent ini ada 4 metode. Yang pertama adalah metode 16/8, yang mana artinya adalah kita melewatkan jam sarapan, 8 jam kita boleh makan dengan porsi yang sedikit, dan 16 jam lagi kita berpuasa. Yang kedua adalah di metode makan berhenti makan, yang mana itu adalah kita 24 jam berpuasa, setelah itu kita boleh makan, yang artinya dalam 2 hari dalam seminggu kita berpuasa dan sisanya kita tidak berpuasa. Yang ketiga adalah 5/2. 5/2 ini artinya 2 hari kita berpuasa, tidak harus berturut-turut harinya, boleh hari Senin dan hari Kamis, boleh hari yang lainnya, dan 5 hari lagi kita tidak berpuasa. Terus yang terakhir adalah diet The Warrior Diet, yang mana kita pada siang dan sore hari kita makan buah-buahan dan sayuran saja. Di malam hari kita boleh makan makanan utama atau makan besar, tapi hanya 1 kali. Ketika kita melakukan diet puasa intermittent, kita dapat menurunkan berat badan kita hingga 3-8% dari berat badan kita. Nah, manfaat dari diet puasa intermittent ini adalah kita dapat menekan resiko penyakit gula darah, penyakit kolesterol, lemak dalam darah. Bahkan penelitian yang dilakukan pada hewan, kita dapat menekan resiko penyakit Alzheimer dan kanker. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah walaupun diet ini cocok dan aman, tapi tidak semuanya cocok. Yang tidak cocok itu siapa? Yaitu ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, karena mereka butuh banyak asupan energi dan zat gizi yang berguna untuk tubuh mereka. Nah, ini pesan untuk teman-teman yang mau melakukan diet, yaitu yang pertama, hindari mengkonsumsi obat diet yang tidak aman atau obat diet yang belum tentu BPOM-nya
dan tanda halalnya. Yang kedua adalah perbanyak minum air putih. Yang ketiga adalah imbangi dengan olahraga. Yang keempat adalah tanamkan dalam mindset diri kita bahwa diet ini hanya untuk kesehatan diri kita, bukan untuk menyiksa diri seperti tidak mengkonsumsi apapun, hanya mengkonsumsi air putih, karena itu bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Jadi hati-hati ya teman-teman.